Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Suyati. Hari ini Ibu akan jelaskan tentang sel elektrolisis. Apa saja yang ada dalam sel elektrolisis? Seperti halnya pada sel Volta, sel elektrolisis juga terdiri dari elektroda dan elektrolit. Elektroda terdiri dari anoda dan katoda. Pada anoda, sama halnya dengan pada sel Volta, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Pada katoda, tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, elektroda ada dua. Jika dia elektrodanya inet itu karbon, PT atau AU, tidak mempengaruhi reaksi pada elektroda. Namun jika elektrodanya aktif, selain dari karbon, PT maupun AU, maka akan terjadi reaksi di anoda. Jadi yang berpengaruh hanya di anoda. Kemudian yang kedua jenis elektrolitnya. Kalau dia elektrolit berbentuk leburan atau larutan, terjadi perbedaan reaksi. Kalau leburan adalah zat yang tanpa adanya air, maka ion-ion logam akan terjadi reduksi di katoda. Sementara anion akan terjadi oksidasi di anoda. Itulah perbedaan antara lelehan dan larutan. Jadi kalau lelehan, kation akan langsung mengalami reduksi, anion akan mengalami oksidasi. Contoh reaksi leburan dari NaCl. Kita lihat reaksi berikut. Di anoda akan terjadi reaksi oksidasi dari anion. Anionnya di sini adalah Cl. Maka Cl akan mengalami oksidasi menghasilkan gas Cl2. Perhatikan tugas Cl2 yang terjadi pada anoda. Selanjutnya pada katoda akan terjadi reduksi dari Na. Na positif menangkap elektron menjadi logam Na. Setelah di katoda terbentuk logam Na. Elektroda yang digunakan di sini adalah inet. Pada reaksi elektrolisis larutan ini agak rumit sedikit karena mengalami beberapa ketentuan. Pertama, pada katoda. Katoda kita lihat kationnya. Jadi reaksi katoda tempat terjadinya reduksi. Kita perhatikan kationnya. Jika kation mengandung ion H positif atau di dalam larutan adalah asam, maka H positif akan tereduksi menghasilkan gas H2. Yang kedua, jika larutan mengandung ion-ion dari golongan 1A, 2A, aluminium atau Mn, maka yang tereduksi adalah yang tereduksi adalah H2O. Selanjutnya, kalau kation selain dari golongan 1A, 2A, aluminium atau Mn, maka dalam katoda langsung terjadi reaksi reduksi. Contohnya, jika kita menggunakan Zn, maka atau Cu 2 positif tambah 2 elektron menghasilkan logam Cu. Itu pada katoda, kita lihat kation. Pada anoda kita lihat anionnya. Jika anion dari golongan 7A, yaitu golongan halogen, maka akan langsung terjadi oksidasi di anoda. Misalnya Cl- menjadi Cl2. Yang berikutnya, jika anionnya mengandung sisa asam oksi seperti SO4 2-, NO3-, CO32-, PO43-, maka yang teroksidasi adalah H2O. H2O menghasilkan gas oksigen dan H positif. Selanjutnya, kalau seandainya larutan mengandung ion OH atau larutan basa, maka OH negatif akan terjadi oksidasi, yaitu OH negatif menghasilkan 4H2O ditambah O2 dan 4 elektron.
Dan jika elektroda yang digunakan adalah aktif, di anoda inilah terjadi reaksi oksidasi dari elektrodanya. Kita lihat contoh elektrolisis larutan NaCl berikut. Nah, pada reaksi elektrolisis larutan NaCl, karena Na dari golongan 1A, maka di katoda yang terjadi reduksi bukan Na positif, tetapi adalah H2O. H2O menghasilkan H2 dan bersifat basa, mengandung ion OH negatif. Sementara di anoda terjadi reaksi oksidasi Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Perhatikan ini reaksi dari elektrolisis larutan NaCl. Di katoda terjadi gas H2, di anoda terjadi gas Cl2. Selanjutnya kalau kita mengelektrolisis CuNa32, maka karena kationnya bukan dari golongan 1A, bukan dari golongan 2A, bukan aluminium atau Mn, maka di katoda akan terjadi reaksi reduksi logamnya. Cu2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Itu reaksi di katoda. Sementara di anoda, karena dia adalah mengandung anion sisa asam NO3-, maka yang teroksidasi adalah H2O, menghasilkan ion oksigen dan H positif. Itu untuk larutan. Seandainya kita menggunakan elektroda aktif, contohnya Zn, maka di anoda yang terjadi bukan oksidasi H2O, tapi oksidasi dari logam Zn. Zn menghasilkan Zn2 positif ditambah 2 elektron. Nih, perhatikan reaksinya. Di anoda ada gas O2 kalau larutan menggunakan elektroda inet. Kemudian di katoda terjadi logam Cu. Demikian penjelasan dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.